Semoga kita semua dijauhkan, dihindarkan dari si COVID Omicron ini ya, yang makin meningkat. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai kita. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman. Saya percaya teman-teman hadir ya kan malam hari ini karena kerinduan teman-teman untuk bisa kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Greg. Thank you Om Greg sudah berkesempatan di sela-sela kesibukan untuk mengajarkan firman kepada kita. Terima kasih. Kalau begitu kita akan segera mulai saja. Seperti biasa teman-teman, kita akan awali dan kita akan naikkan pujian kepada Tuhan sebelum kita memulai Bible study kita. Kita mau memuji, kita mau bersorak-sorai dengan penuh sukacita dan semangat sebab Tuhan Yesus selalu baik, selalu menyertai kita dan keluarga kita. Kita mau bernyanyi bagi Dia dengan segenap hati kita. Teman-teman boleh bernyanyi bersama-sama dengan saya. Ya kakinya nak. Kita mau terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Semuanya bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan ambang di dalam-Mu Tuhan. Ayo teman-teman, kita boleh sekali lagi menyatakan dengan segenap hati kita. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Menantikan beri kekuatan baru. Bersama-sama kita mau terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan ambang di dalam-Mu Tuhan. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, rahmat, anugerah, kasih setia-Mu Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan ada Tuhan Yesus setiap saat. Tuhan Yesus bersama kami, keluarga kami Tuhan Yesus, orang yang kami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu dahsyat dan luar biasa mukjizat yang boleh kami terima setiap hari Tuhan Yesus daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga Tuhan Yesus memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Cinta-Mu tak pernah ada syarat Tuhan untuk menyertai kami Tuhan Yesus. Bahkan pada saat kami melakukan kesalahan, sikap dan perbuatan kami Tuhan Yesus yang kurang berkenan kepadamu, Kau tetap mengasihi kami, Kau tetap mencintai kami Tuhan Yesus. Kau tidak pernah memperlihatkan cacat noda kami Tuhan Yesus. Kau mau terus bersama-sama dengan kami, merangkul kami kembali Tuhan Yesus dan memeluk kami erat
sama Engkau Tuhan. Sebab Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan Yesus untuk sebentar kami akan mendengarkan pengajaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau telah mengirimkan anak-Mu terkasih Tuhan, Om Greg Tuhan Yesus, yang akan menyampaikan pengajaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah Om Greg Tuhan Yesus, agar apa yang Om Greg sampaikan, yang keluar dari bibir dan lidahnya Tuhan Yesus, ialah hanya boleh berasal daripada Tuhan sendiri Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami boleh terima Tuhan Yesus, pengajaran firman, pesan-Mu Tuhan Yesus untuk kami Tuhan, terus boleh menjadi kekuatan dan menerima dalam kehidupan kami nantinya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi hamba yang siap untuk mendengarkan Tuhan Yesus, untuk diteguhkan Tuhan Yesus oleh firman-Mu Tuhan Yesus, dan boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung. Semoga Engkau selalu menyertai mereka, melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, sehingga boleh mereka bergabung bersama kami pada saat ini ataupun di waktu-waktu yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Berkati kegiatan kami ini Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Berkati Tuhan Yesus koneksi internet Tuhan Yesus, agar kami boleh maksimal Tuhan Yesus mengikuti kegiatan ini pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus di dalam nama-Mu, sebab Kau adalah Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Tuhan Yesus mendamai dan Santo Yosef dan selama-lamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakan kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk berseru-seru tadi ya, dan berdoa bersama. Selanjutnya kita akan serahkan saja kepada Om Greg. Silakan Om Greg. Ya, selamat malam Rem. Selamat malam Om Ayu. Selamat Om. Malam Rafael, Pak Arif, selamat malam. Ya, selamat malam. Wastu. Malam semua. Selamat malam Om. Bapak semua. Iya. Kita coba share ya. Ya. Kita langsung aja ya, karena sudah jam segini ya. Suara saya kedengeran nggak? Nah, kedengeran kok. Jelas. Kedengeran. Oke. Kita bilang judulnya Belajar Ksatria dari Raja Daud. Emang kenapa dia? Ada yang tahu nggak kenapa kita bilang? Kalau kita belajar ksatria dari seseorang, itu adalah seorang yang ksatria. Ksatrianya itu apa dia? Ksatria artinya apa? Bisa komen. Halo? Ksatria pahlawan atau yang dijagokan gitu Om. Ksatria, Gimana? Ksatria? Ksatria tuh seorang pahlawan, jagoan gitu ya Om. Pemberani gimana ya? Pokoknya pemberani gitu. Dia jantan gitu. Jadi dia sudahlah Punya jasa. bisa juga bisa. Tapi arti di sini maksud saya adalah ini apa ya? Cit. Kayak bunyi gesekan pintu. Jadi seseorang yang dia apalah bahasa kasarnya itu jantan gitu loh. Artinya
dia bisa sewenang-wenang, tapi dia tidak gitu. Dia Oh, sorry. apalah ya. Udah kita lanjut aja dulu ya. Kesatrianya itu dia tuh punya kesempatan untuk membunuh raja, tetapi dia tidak lakukan. Kita lanjut. Pak Greg bisa dibuat slideshow nggak Pak Greg biar lebih gede? Iya, ya betul. Nah, Ya. Jadi Daud itu siapa? Udah hafal ya? Halo? siapakah? Ayo siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya apa, Om? Daud itu siapa? Saul. Daud itu siapa? Oh, Daud Ya. itu siapa? Jawabnya cepet-cepetan aja ya, salah nggak jadi soal. Raja Israel yang kedua setelah Saul. Ya, itu kan Tante Hesti yang jawab. Apa itu cepet-cepetan? Enggak Iya. ya udah Pak jawab deh. Raja, seorang raja. Ya, oke. Seorang raja ya. ya. Raja yang paling dipuja sampai sekarang. Sehingga Yesus pun dibilang Yesus anak Daud. Gitu. Betul. Ya. Kalau ya kayaknya nggak sempat kita bahas sampai ke situ kenapa Yesus disebut anak Daud. Jadi kalau gitu ya nggak banyak yang jawab cepat. Jadi kelihatannya memang kita harus ulang dari awal. Yaitu pada waktu yang lalu kita melihat perjalanan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Masih ingat ya? Pertemuan berapa waktu yang lalu? Ingat nggak? Di situ kita nyebut Raja Daud juga loh. Aku kayaknya absen. Ya pada waktu itu kan kita bicaranya Daud digantikan oleh Salomo dan setelah Salomo wafat kerajaan terpecah menjadi dua. Nggak ingat? Nggak ada yang ingat? Ingat Pak. Ingat Om. Oke. Nah, jadi kita ulang lagi ini sedikit secara cepat dari awal. Jadi pada waktu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, siapa yang mimpin? Musa dong. Musa. Nah, setelah Musa ikut masuk nggak ke tanah Kanaan? Enggak dong. Enggak. Enggak ya, jangan Tante Esti dong. Oh ya udah Tante diam. Oke diam. Jadi kalau dia tidak masuk, dia kan setelah manjat naik di Gunung Horeb, Gunung Nebo, ya dia tidak ikut masuk. Kemudian siapa yang mimpin? Kepemimpinan Musa digantikan oleh siapa? Harun ya? Yosua. Oh. Harun itu kan juru bicaranya Musa. Musa digantikan oleh Yosua. Ya. Jadi sekarang ini Yosua yang memimpin. Ini kursor saya kelihatan ya. Kelihatan Om. Yosua memimpin umat Tuhan memasuki tanah Kanaan. Nah, kemudian setelah dia masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Kemudian Yosua ini setelah mati dia nggak ada penggantinya, dia nggak menunjuk penggantinya kan Musa kan menunjuk Yosua untuk jadi pengganti. Tapi Yosua tidak menunjuk siapa-siapa. Selesai Yosua. Ya, nah, jadi setelah kematian Yosua itu belum ada raja. Siapa yang memimpin bangsa Israel? Halo?
Ya, hakim-hakim. Jadi kalau hakim kita dengar itu adalah kepala pengadilan, padahal bukan. Maksudnya hakim di sini adalah para pemimpin umat. Jadi dia tuh seperti raja lah, tetapi tidak berkuasa seperti raja. Tapi dia memimpin peperangan, memimpin menjadi hakim yang beneran juga. Kan zaman dulu seorang raja itu adalah pengadilan juga gitu ya. Kalau sekarang kan kalau presiden kan kita nggak pergi, kalau ada orang berkelahi nggak pergi ke Pak Jokowi kan ya, pasti ke pengadilan ya. Tapi kalau zaman dulu orang menghadap raja. Nah setelah kematian Yosua, zaman hakim-hakim ada 11 hakim kira-kira yang memimpin, sehingga suatu saat bangsa Israel meminta seorang raja. Karena selama dipimpin oleh hakim-hakim, sesungguhnya rajanya adalah Tuhan sendiri. Nah, bangsa Israel meminta seorang raja. Kenapa dia minta seorang raja? Karena dilihatnya bangsa-bangsa lain semua punya raja. Kok kami bangsa Israel nggak punya raja? Gitu. Nah, pada saat itu Samuel, seorang nabi yang cukup besar, akhirnya ditemui oleh mereka, dia minta raja. Maka dipilihlah rajanya itu. Samuel minta kepada Tuhan, minta petunjuk, Tuhan tunjukkan. Inilah Saul jadi raja pertama. Setelah Saul meninggal, digantikan oleh Daud. Nah, Daud itu menjadi raja yang kedua. Dan Daud adalah seorang yang bisa mempersatukan seluruh daerah Israel itu menjadi satu kerajaan besar. Maka itu sampai hari ini makamnya juga masih dipuja-puja di Israel. Dan orang Israel sampai hari ini menganggap Daud itulah raja terbesar segala zaman, ya. Tetapi ketika Daud sudah dipilih Tuhan, dia belum langsung menjadi raja. Dia jadi pembantunya Saul dulu. Menjadi pekerja di istana Saul, kemudian dia menjadi panglima perang di sana. Tapi kemudian Saul iri sama dia. Saul ingin membunuhnya. Nah, belajar kesatria dari Daud, inilah yang merah ini. Apa sikap Daud? Ya, kita lanjut ya. Belum ada pertanyaan ya. Jadi ketika ini nggak tahu nih perlu atau enggak kita bicarakan, tapi mungkin sepintas ya. Yosua memimpin umat Tuhan memasuki tanah Kanaan. Pertama-tama dia kirim dulu 2 orang pengintai selama 40 hari. Setelah pengintainya kembali, barulah mereka menyerang masuk ke kota Yeriko. Tembok Yeriko dirobohkan. Siapa yang ingat bagaimana caranya merobohkan tembok Yeriko? Ada yang tahu? Aku kan nggak boleh jawab ya, Pak. Iya, nggak boleh. Oke, diam lagi. Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya kalau enggak silakanlah Bu Esti. Pakai trompet. Ya, ini mujizat Tuhan ya. Jadi dikelilingi tuh tembok selama berapa hari. Setelah mereka berteriak sama-sama, temboknya roboh. Believe it or not, that is iman ya. Setelah kota Yeriko jatuh, kemudian mereka menaklukkan kota-kota yang lain. Kita bisa baca di Yosua 10, 1-5, 11, 1-10. Nah, setelah itu tanah Kanaan dibagi menjadi 13 wilayah. Nah, kenapa nih 13 wilayah? Padahal sukunya cuma 11. Suku kan semua 12 nih, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Ada 12 suku, tapi hanya 11 suku yang dapat tanah. Yang ke-12 tidak dapat tanah itu siapa? Suku apa? Suku Lewi. Suku Lewi, betul, mantap. Nah gitu jawabnya, cepat ya. Suku Lewi tidak kenapa?
karena dia kerjaannya ngurusin itu rumah Tuhan. Ya, mantap. Yang ngurusin rumah Tuhan, suku Lewi, sehingga dia tidak dapat. Sehingga suku-suku yang lain, penghasilannya dari kebunnya semua harus diambil persepuluhan. Nah, itulah untuk membiayai hidup suku Lewi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, dari 11 suku itu, kenapa tanahnya dibagi 13? Kan mestinya dibagi 11 dong. Karena 11 kan. Yang tahu? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nanti kita lihat ya. Nanti terjawab. Ini tadi perjalanan yang kita bicarakan dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Dari Mesir, mereka ke sini selama 40 tahun, masuk. Nah, ini dia. Ini pintu masuknya, ini ke sini nih, dari sini. Padahal dia jalan dari sini, mestinya masuknya ke sini aja kan. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan bimbing mereka dengan cara yang begitu. Masuknya dari sebelah sini. Kita lihat peta selanjutnya yang lebih jelas. Tempat dia masuk ya. Jadi ketika mereka sudah masuk sampai ke sini, mereka sampai di Gunung Nebo ya. Di Gunung Nebo. Gunung Nebo inilah di mana Tuhan menunjukkan kepada Musa. Musa bisa ngelihat seluruh daerah ini dari Gunung Nebo. Habis itu dia mati, nggak ikut. Lalu mereka melanjutkan dalam pimpinan Yosua menuju ke Sitim. Dari Sitim inilah dia berkemah di situ, kemudian mengirim 2 orang ke Yeriko. 2 orang masuk ke Yeriko, sampai di situ, kemudian dia ketemu seorang wanita, apalah namanya ya, wanita apa istilahnya, kayak PSK gitulah. Ya. Pedagang Nah, kayu. di situ, jadi mereka ditangkap oleh raja, dikejar oleh rajanya Yeriko, tetapi dia nginep di rumah perempuan itu. Justru perempuan itulah yang menyelamatkan mereka dengan mengeluarkan mereka dari, kebetulan rumah perempuan itu di pinggir tembok. Ada yang ingat bahwa kota-kota zaman dulu tuh bentuknya pasti ada temboknya gitu. Di Indonesia barangkali enggak ya. Di Timur Tengah itu kota-kota itu ada temboknya. Supaya musuh nggak bisa masuk. Nah, rumah daripada perempuan itu di pinggir tembok. Dan ada jendelanya keluar tembok, keluar kota. Jadi, kedua pengintai itu diselamatkan keluar dari situ. Tapi dengan janji, nanti kalau kalian menyerang Yeriko, keluarga kami tolong dong diselamatkan. Ya iya, mereka sepenuhi janjinya. Sampailah mereka menaklukkan kota Yeriko ini. Baru kemudian mereka menaklukkan semua daerah ini ya. Nah, ini pertanyaan tadi, kenapa dibagi 13? Karena suku Yusuf itu tidak disebut suku Yusuf lagi. Yusuf punya anak 2. Siapa namanya? Ayo jawab cepat. Anak-anak Yusuf siapa namanya? Naftali Manase ya Pak ya? Iyalah. Bukan. Efraim dan Manasye. Oh Efraim dan Manase. Ya, Naftali itu salah satu. Iya salah. Nah, jadi inilah dia. Jadi kan masing-masing suku kan dapat satu daerah nih. Yehuda segini, di tengahnya diambil Simeon, Ruben di sini, Gad di sini, Naftali di sini, Asher di sini, Zebulon di sini, Isakar di sini, Dan di sini, Benyamin di sini. Nah, itu berapa tuh? 10 kan? Nah, yang 3 ini, Efraim dapat 1, Manasye dapat 2. Kenapa itu saya nggak tahu lah kenapa dia dapat gede banget ya.
Jadi Yusuf paling besar nih daerahnya, 3 ini. Ya, mereka kalau Yehuda jelas karena jumlah orangnya banyak. Kalau keturunan Yusuf ya mungkin karena mereka punya jasa besar, nggak tahu lah ya. Saya belum mendalami sampai situ. Nah, kemudian ketika ini pada zaman Yosua ya, sampai Yosua meninggal, ini masih kayak gini. Zaman hakim-hakim masih kayak gini. Kemudian tentulah mereka ya nggak disiplin juga ya, jual tanahnya kepada saudaranya sebelah dan pindah-pindah-pindah. Tapi secara umum mereka masih kayak gini. Nah di sini ini adalah kerajaan Israel yang satu nih. Kerajaan ini tadi itu pertama Saul jadi raja, kemudian setelah Daud menjadi raja, Daud menguasai seluruh daerah ini sebesar-besar ini jadi satu kerajaan yang biru ini. Kerajaannya besar sekali Daud yang biru ini. Kemudian setelah Daud meninggal digantikan oleh Salomo, daerahnya masih ini. Tapi setelah Salomo meninggal, daerah ini pecah. Yang selatan jadi namanya daerah kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Yang di utara kerajaan Israel, 10 suku, entah kapan pindahnya Simeon ke utara. Ini Israel dengan ibu kotanya Samaria. Ya, jadi maka itu orang Yahudi sudah, orang Yehuda ini disebut orang Yahudi ya. Jadi sedang daerah sini orang Samaria. Kemudian kalau kita lihat pada zaman Yesus, daerah ini sudah terbagi 3. Daerah Yehuda itu jadi namanya Yudea, Samaria tinggal segini, yang di utara daerah Galilea. Tuhan Yesus tinggal di mana? Yesus dari Nazaret. Nazaret itu di daerah mana? Di Yudea atau di Samaria atau di Galilea? Galilea ya. Galilea ya, oke. Tapi Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di Yudea atau di Galilea? Yudea. Ya, di Bethlehem, ini di Bethlehem ya, di daerah Yudea. Kalau kita lihat di kitab Mika, wahai engkau Bethlehem di Efrata, walaupun kecil engkau di antara, dan seterusnya ya. Nah, inilah 3 daerah ini yang dijajah Romawi pada zaman Tuhan Yesus, bekas daerah kerajaan Israel. Nah, itu sepintas ya. Ini tadi kita sudah bicarakan bahwa setelah kematian Yosua, sebut zaman hakim-hakim, Yosua meninggal tanpa menunjuk penggantinya, umat dipimpin oleh hakim-hakim. Sampai di situ kita selesai tahap pertama, kita masuk tahap kedua. Pada zaman hakim-hakim, bangsa Israel meminta seorang raja. Kan saya bilang bahwa Alkitab ya, coba kita mulai masuk di sini. Bangsa Israel meminta seorang raja itu di mana? 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Kita bikin kesepakatan ya, sekarang ini jam 20.14, kita mau selesai jam berapa? Halo? Selesainya setengah 9.15 Om. 15 menitnya akan jawab kalau ada sampai jam 9. Oh, sekarang aja udah jam segini. Tinggal Setengah setengah jam. 9 atau setengah 9 selesainya? Setengah 9.15. 9 kurang 15, apa 9.15? Iya, 9 kurang 15 Om. Jadi tinggal setengah jam ya. Oke. 9 kurang 15 sesi Om. Nanti kalau tanya jawab ada 15 menit lagi sampai jam 9 kalau ada. Kalau enggak ya kita tutup aja.
Oke. Oke, kita lihat nih ya. Raja Saul, jadi kita ini singkat aja lah ya. Kalau gitu ya, saya cerita aja ya. Idealnya kamu baca ini semua nih. Baru dapat sense-nya gitu loh. Jadi Raja Saul itu adalah raja yang pertama. Dia berkuasa, tapi tidak seluruh daerah itu dikuasainya. Kemudian Daud dipilih Tuhan. Tapi ketika Daud dipilih Tuhan, tidak langsung menjadi raja. Ini Saul ingin membunuh Daud. Saul benci sama Daud. Daud lalu melarikan diri. Tetapi Yonatan, anaknya Saul, itu baik sekali dan teman akrab sama Daud. Sehingga rencana-rencana Saul ingin membunuh Daud, dia kasih tahu. Nah, inti pelajaran kita malam ini adalah yang ini. Daud membiarkan Saul hidup. Ya. Kita lanjut ya. Ketika raja bangsa Israel meminta seorang raja, baca deh, siapa mau baca nih 1 Samuel 8, 1-22. Tambah apa? Ayo yang udah duluan boleh langsung. Saya sambil nyari nih. Saya yang baca Om, kalau ada yang baca Om. Ya. Bacaan dari Samuel 8, 1-22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Suara saya cukup jelas kan Om ya? Jelas. Ya, Jelas kok. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatlah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya yang tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang menolak mereka, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadaku. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 5.000. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu
kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternak-ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Orang-orang Israel itu pergilah masing-masing ke kotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi ketika bangsa itu meminta seorang raja kepada Samuel, Samuel memintanya kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu melalui Samuel, kamu minta-minta seorang raja, tahu nggak risikonya? Kalau kamu punya raja, ya kamu berarti kan bayar pajak, anak-anakmu akan diambil oleh raja, dijadikan tukang bikin rempah-rempah lah, suruh ngapain, kamu harus takluk kepada, tunduk kepada raja itu, apapun yang dibilangnya, nurut, ya semua tanah-tanahmu kalau raja mau ambil ya. Tapi tetap aja, jawabnya apa tadi? Mereka tetap mau ya, gitu ya singkatnya. Karena itu jadi Tuhan bilang pada Samuel, ya oke lah kalau gitu, ya udah mau. Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel, pergilah masing-masing ke kotanya. Lalu siapa yang jadi raja? Kita lihat. Yang akhirnya jadi raja itu adalah Saul. Saul itu siapa? Itu 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 21. Kita nggak usah baca semua. Ada intinya di 17 ya. 17, coba baca siapa aja lah, gantian lah masa Pak Arif lagi. 9, 17. Saya Om. Ya. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Ya, jadi ceritanya pada waktu itu si Saul ini kehilangan keledai, disuruh cari ya. Dia jalan-jalan karena dia tahu bahwa Samuel ini orang yang tahu, pelihat. Dia sebetulnya mau nanya, tahu nggak di mana keledaiku? Pasti tahu Samuel. Tapi begitu dia ketemu sama Samuel, ya Samuel, Tuhan kasih tahu sama Samuel bahwa inilah orang yang harus kau urapi jadi raja. Itu dia ya. Maka Saul menjadi raja yang pertama. Nah, setelah Saul jadi raja yang pertama, maka bangsa Israel punya raja. Ya biasalah seperti kerajaan-kerajaan. Tadi kan ada kalimat tuh ya.
pasukan 1000, pasukan 5000 itu apa? Ada yang tahu? Halo? Tahu Om. Nggak tahu. Jadi kalau sekarang ini kan sistem tentara ini kan sudah internasional ya. Satu peleton berapa orang, habis itu satu apalagi sehingga satu divisi satu apa gitu kan ya. Zaman dulu di Israel itu dia nyebutnya sederhana. Ada satu pasukan terdiri dari 50, ada kepalanya. Jadi kepala daripada pasukan 50. Dari sekian pasukan 50 dikumpul, ya ada pasukan 1000. Tapi kan 20 kan. Jadi kepala pasukan 1000 berarti memimpin 20 orang yang masing-masing memimpin pasukan 50 kan. Nah, nanti ada pasukan 5000, pasukan sekian gitu. Sehingga nanti ada pasukan kepala tertingginya. Oke. Kemudian Tuhan sudah tahu nih bahwa Saul ini nanti tidak baik gitu ya. Maka Tuhan memilih orang lain untuk jadi raja, Daud. Nah, coba lihat 1 Samuel 16 ayat 1. 1 Samuel 16. Ayo siapa baca? Ayat 1, kemudian ayat 11 sampai 13. Halo, silakan. Siapa yang baca? Bahkan yang lain. Ayo. Ayo, ada yang baca. Ya, biar entar habis waktu nunggu-nunggu nih. Ini yang pada diambil. Ya udah, aku yang baca lagi Om ya. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oke. Tadi kamu udah baca ayat 11 sampai 13, ayat 1-nya belum tadi. Ayat 1 ya. 1 Samuel 1 ya Om ya? Enggak, 1 Samuel 16 ayat 1. Oh. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Nah, itu tadi baru dilanjutkan ke 11-13 itu. Jadi Isai punya anak 7 ya. Nah, yang kalau dilihat ke 7-7-nya, maka Daud ini kelihatannya masa iya sih mau jadi raja. Imut-imut katanya. Ya cakep lah gitu ya anaknya, tapi bukan gagah gitu kelihatannya. Maka itu ketika Samuel datang bilang sama si Isai memberikan anaknya satu persatu semua, kecuali Daud. Tapi dilihat oleh Samuel, tidak satu pun nih. Maka Samuel bilang, "Emang cuma segitu anakmu?
masih ada satu lagi mengembalakan kambing di apa? Di padang. Ya, panggillah, rupanya inilah Daud. Begitu lihat, inilah dia rupanya. Maka diurapi. Biasanya nanti ini setelah seterusnya, siapapun yang akan jadi raja itu diurapi, lalu dia menjadi raja. Tapi khusus Daud ini, begitu diurapi tidak langsung jadi raja. Kenapa? Karena dia dipersiapkan dulu. Karena Saul, walaupun tadi kan ayat 1 kan Tuhan tidak menyukai Saul untuk lanjut jadi raja ya. Tapi Tuhan mau ganti dengan Daud, tetapi tunggu waktunya gitu. Biar matang dulu si Daud ini. Kita lihat selanjutnya. Setelah Daud itu diurapi, dia ngapain? Sejarahnya, Raja Saul mencari seorang yang bisa memain musik. Karena si Daud ini pandai main musik, maka dia masuklah ke istana, diundang ke istana, dan menjadi pegawai istana sebagai pemain musik. Coba. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Ayo baca lagi. Maaf ya, saya ke toilet ya. Ya, Om. Ya, Om. Ayo dong yang lain baca dong. Please. Rafael. Nggak pernah dengar suaranya nih, Rafael. Ayo. Oh, Ayu Saptarika nih. Ayo baca yuk, kalau enggak. Ya. Daud di istana Saul. Tetapi Tunggu. setelah nunggu Om apa baca aja Tunggu Tante? Om Greg. Tunggu Om Greg dong, nanti disuruh baca ulang loh. Sabar. Saya kan belum baca kalau Om Greg belum ada. Sabar ya. Biar disuruh baca cepet-cepet, malah ntar ya. Soalnya biar nggak suruh ulang lagi. Aku salah mencet nih yang di laptop itu. Videonya nggak muncul. Udah ya Om ya. Udah ya. Silakan yuk. Ya. Ayu baru mau baca nih Om. Oh iya, belum ya. Oh, tadi kirain nunggu Om dulu. Belum. Nunggu Om. Ya kalau Ayu nanti sekalian di karang buku lah. Jangan Om. Oke, Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hamba itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya.
Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Oke. Jadi kalau sekarang kita diganggu roh jahat, cari kecapi ya. Main musik. Nah, tentu bukan kecapi lagi, tapi musik apa, lagu-lagu rohani. Itu bisa mengusir ya. Nah, jadi dia akhirnya gimana? Untuk menjadi karirnya itu dimulai dari menjadi pelayan daripada Saul. Nah, kemudian berubah nanti dia menjadi pahlawan, disuruh memimpin perang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya gitu lah ya. Ternyata dia berhasil, hebat banget gitu. Pada awalnya pertama kali kehebatannya yang pertama kali terlihat di mana? Ketika kerajaannya ditantang oleh orang Filistin. Orang Filistin itu besar-besar. Dan di antara orang Filistin itu, orang Filistin aja udah besar. Dan Goliat adalah orang yang besar di bangsa Filistin. Lihat aja nih perbandingannya kayak gini nih. Di situ mereka ini kalau baca lagi 1 sampai 58 ayatnya, jamnya sudah nyampe ya. Kita nggak cukup waktu. Apa boleh buat lah, makanya lain kali kalau bisa ya kita mulainya tepat. Tuh ya. Jadi akhirnya, tapi ini kan cerita yang sangat terkenal nih ya. Pasti hafal semua nih. Tanpa baca pun. Itu dia bagaimana caranya Daud mengalahkan Goliat. Kalau dia berkelahi nggak mungkin menang loh segede gini dengan tombaknya segede gitu. Gimana? Pakai tapel kan? Ya, sebetulnya bukan ketapel sih. Kalau ketapel kan pakai karet ya. Ini pengumban. Pengumban tuh ya Namanya sifat apa? pengumban. Jadi Oh, pengumbar. kayak anggaplah kita punya masker nih. Talinya keras, kuat. Bukan keras, kuat. Kita kasih batu, kita puter-puter-puter, lepasin. Terbang tuh batu. Itu kan logikanya kalau kena pun nggak bakal mati juga. Tapi ini mati dia. Ya, Sampai hebat. mati ya. Hah? Sampai mati kena ituan. Apa kena? Iya, nancep di jidatnya. Itu kalau bukan kuasa Tuhan nggak terjadi. Ya. Oke. Itulah kemenangan pertama daripada Daud, sehingga Saul bertanya, dia lupa bahwa itu siapa. Kan dia mestinya ingat, kan dia yang nyari waktu itu, minta dicarikan pemain kecapi, bahwa itu adalah anak Isai. Sekarang dia lupa, dia tanya lagi, anak siapakah itu? Gitu. Ya udah, orang kasih tahu sama dia itu anak Isai. Nah, sudah Daud ini demikian hebatnya makin kelihatan, dia jadi bersahabat dengan Yonatan, anaknya anaknya Raja Saul. Kalau anak ini kan pangeran kan, bakal jadi pengganti raja sebetulnya. Dia bersahabat sehingga rahasia-rahasia daripada Saul disampaikan oleh Yonatan kepada Daud. Nah, di sini ada cerita nih. Ini penting sekali di sini mulainya. Mulainya penting sekali. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 8. Coba baca. Ayo. Ayo. Yang belum. Suaranya siapa tadi?
adat. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, pada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh padanya. Jadi keberhasilan kemenangan Daud ini dipuja-puja oleh masyarakat. Dan ucapan masyarakat itu menunjukkan bahwa Daud lebih hebat 10 kali lipat daripada raja. Ya tentu aja raja, namanya raja. Mana mau digituin. Raja siapapun pasti marah. Ya kan? Ya enggak? Ya Om. Oh, dia kesel banget ya. Dia kesel banget, jadi dia akan suatu hari di sini ya, 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 12. Mau dibaca atau enggak? Lihat gambarnya aja ya. Jadi suatu hari si Daud sedang main kecapi, dia marah dan kesal, dia tombak, mati-mati lah, gue tancepin lu ke dinding. Tapi Daud mengelak. Jadi terhadap tombak itu aja dia mampu mengelak. Sehingga tidak kena. Akibatnya apa? Saul malah jadi takut sama dia. Bacalah inilah, 18, 8 sampai 12. Lanjutannya tadi. Ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan. Di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah, aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu, ya 13, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi pasukan 1000. Artinya apa? Ya, Saul mengangkat Daud jadi tentara. Supaya apa? Ya supaya jangan dekat sama dia lagi gitu. Jadi tentara, jadi kepala pasukan 1000, biarlah perang nanti dia kan mati kalau kena perang. Tahu-taunya makin hebat juga. Akhirnya saking udah takut, Saul punya anak perempuan, Merab namanya, itu dikasihkan kepada kepada Daud untuk jadi istrinya Daud. Tetapi nggak jadi. Akhirnya dia kasih anak perempuannya yang lain, Milka, ya, untuk jadi istrinya Daud. Jadi akhirnya Daud menjadi menantu Saul. Nah, sebetulnya inti malam ini adalah di sini. Setelah kita tahu tadi cerita bahwa Daud sedang dikejar-kejar, Daud itu mau dibunuh, walaupun sudah jadi menantunya pun dia tetap masih mau bunuh juga, kalau tadi ceritanya tadi dibaca selanjutnya. Maka akhirnya Daud udah
Ya udahlah, kalau kayak gini terus, aku dikejar terus, nggak kepastian. Aku mengelarikan diri aja. Pergilah. Daud pergi meninggalkan istana, lari gitu. Lari ke hutan, ke daerah lain. Tapi selama dalam pelarian dia membawa 3.000 pasukan. Dengan 3.000 pasukannya itu, dia tetap berjuang bagi negara, mengalahkan orang Filistin, perang sana perang sini tanpa diperintah raja. Nah, lalu orang melapor kepada Saul, kami tahu nih Daud sekarang lagi ada di situ tuh. Nah, lalu Saul bawa pasukan mengejar Daud untuk membunuhnya lagi. Sampai separah itu si Saul ini ya. Kita lihat nih. Daud jadi dia kejar sampai ke daerah apa itu? Kita baca nih 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 20, 5 sampai 7 aja. Satu Samuel 24, ayo siapa membaca? Sheila boleh? Atau Rafael? Ya. Saya lagi boleh? Boleh. Ya, 1 Samuel 24. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. En-Gedi. Ya. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan." Yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan.
Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah Udah yang cukup sampai situ. Oke. Tadi Tetap semangat aja. itu jadi dia kan berkesempatan. Orang yang sedang mengejar dia untuk membunuh dia sekarang ada di dalam kuasa dia. Karena orang itu lihat aja sampai ujung jubahnya aja dia bisa ambil. Artinya orang itu dalam keadaan tidak sadar kan? Orang dalam keadaan tidak sadar itu mungkin lagi tidur atau apa. Itu bisa aja dia bunuh kalau mau. Tapi begitulah kesatrianya dia. Gitu loh. Dia tidak membunuhnya, bahkan dia masih menghargai, dan dia taat kepada Tuhan. Dia melihat bahwa Saul ini adalah orang yang diurapi Tuhan gitu loh. Orang yang diurapi Tuhan, aku nggak mau membunuhnya. Bahkan dia mengatakan setelah Saul jalan keluar, dia kejar dari belakang, dia bilang, lihatlah aku sayang kepadamu, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa jawab Saul? Ya, jawabnya selanjutnya adalah, aku menjadi apa tadi ayat 12? Jadi jawab Saul itu adalah dia membatalkan niatnya untuk membunuh Daud saat itu. Tapi lain kali muncul lagi keinginannya untuk membunuh Daud. Saat ini, setelah peristiwa ini, itu dia melepaskan Daud. Daud dibebaskan, tapi Daud tetap nggak pulang ke istana, tetap jalan terus. Itu peristiwa satu kali. Ada lagi peristiwa lagi yang kedua. Daud berkesempatan membunuh ini. Nah, yang ini ayat Samuel 26 ayat 12. Coba. Samuel 26 ayat 12. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur Tuhan, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Jadi Tuhan memberi kesempatan sambil memuji Daud juga. Gimana sih kau, pantas nggak sih kau aku angkat nantinya? Aku lihat jiwamu kayak apa. Ternyata dia membuktikan bahwa jiwanya sangat baik, sangat ksatria. Itulah dia yang kita pelajari. Bahwa dia sangat-sangat ksatria gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea, ayat 1 ya. Berkata Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang terpilih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan padang belantara. Sedang Daud tinggal di padang gurun.
Ketika diketahuinya Daud bahwa diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia di padang gurun, disuruhnya lah pengintai-pengintai. Maka diketahuinya bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan. Nah, bisa kita bayangkan ya, Saul sedang dijaga kayak gitu, nggak mungkin lah orang bisa masuk ke situ. Tetapi karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ingin membuktikan, maka dibuatnya mereka semua tertidur lelap, sehingga Daud dengan temannya ini, dengan pengawalnya ini, bisa datang ke situ dan ngambil tombak itu. Setelah tombak itu diambil, kan itu tinggal tancap aja, matilah Raja Saul. Tapi Daud tidak mau, ya. Daud tidak mau. Kemudian dia pergi ke bukit sebelah dan dia teriak-teriak kepada Abner bin Ner itu tadi. Kau nggak bisa jaga raja. Raja tombaknya diambil orang, kau nggak tahu. Lalu Saul mendengar suara itu. Kaukah itu anakku Daud, katanya. Dia sekali lagi terkagum sama Daudnya dan mengampuni lagi Daud. Tapi ya sudah, lama-lama dia akhirnya berperang dengan orang Filistin, mati dia. Saul mati, ini sudah jam segini ya. Saul mati, 1 Samuel 31. Matinya gimana? 1 Samuel 31. Matinya Saul itu dalam peperangan. Coba kalau ada Daud di samping dia. Pasti dia nggak mati di situ. Ya nggak juga ya, karena nyawa orang kan kapan matinya Tuhan sudah tentuin ya. Ya kan? Ayat 31 ayat 3. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjata, "Unuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku." Jadi dia pengen mati sendiri, tidak mau dibunuh oleh musuh. Walaupun dia sudah setengah mati dipanah oleh musuh, dia kepengen dimatikan oleh anggotanya sendiri, tapi anggotanya sendiri tidak mau ya. Nah, kemudian sudah Saul mati, Daud mendengar 2 Samuel 1. Setelah Daud mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari mana engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya mati?" Orang muda itu membawa kabar kepadanya, lalu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Oke? Jadi kata si orang ini, dialah yang membunuh Raja Saul untuk menghilangkan penderitaannya karena dia sudah sekarat.
Lalu apa respon si Daud? Kan lagi-lagi logikanya. Kalau raja mati ya syukurlah aku jadi raja. Ini enggak dia. Malah dia masih, kalau kita baca ini ayat 12, dan mereka menatap menangis berpuasa sambil matahari anaknya karena Tuhan, karena kaum Israel sebab itu. Kemudian bertanya Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu, asalmu dari mana? Jawabnya, aku anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang anak buahnya dan berkata, mari paranglah dia. Jadi orang itu dibunuhnya. Kenapa dibunuhnya? Karena membunuh Saul. Jadi sedemikian dia kesatrianya masih menghormati Saul. Ya. Bahkan kalau kita lanjutkan, lihat dia 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 27, nggak usah dibaca, lihat aja sepintas ya, karena sudah jam segini. Dia meratapi Saul dan Yonatan gitu loh. Dia meratapi Saul dan Yonatan. Padahal kan boleh bilang ya Yonatan sahabat dia, tapi Saul kan musuh dia boleh bilang. Tapi dia tidak memusuhi Saul sama sekali, dia meratapi atas kematian Saul dan Yonatan itu. Ya, selesai sampai di sini. Lanjutannya adalah Daud menjadi raja. Kemudian dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tadinya begitu dia jadi raja kan kerajaan bekas pimpinan Saul ya, yang tidak seluruh Israel. Masih ada suku-suku yang belum ikut. Nah, kemudian setelah jadi raja seluruh Israel, dia merebut Yerusalem dan menjadikan ibu kota. Tadinya dia di mana? Daud menjadi raja di mana? Ibu kotanya? Hebron ya. Hebron. Iya, ibu lagi. Karena udah malam nih Pak. Udah Iya. ngantuk. Iya. Jadi Saul menjadi raja di ibu kotanya di Hebron gitu ya. Daud menggantikan itu, makanya disebut sekarang Yerusalem adalah kota Daud ya. Karena memang kota itu didirikan oleh Daud gitu. Tapi sayang sekali Daud pada hari tuanya sudah sedemikian kesatrianya, sedemikian hebatnya, pada hari tuanya dia berbuat dosa ya. Kita nggak bahas lagi soal dia berbuat dosa, tapi ada yang tahu berbuat dosa apa? Nanti saya jawab, Pak, boleh. Ya. Oke. Ayo silakan yang lain selain dari Ibu. Arif juga boleh lah. Zina ya Om. Kenapa? Zina. Iya, dia merebut istri Uria. Uria. Oke. Udah sampai situ. Jadi intinya bahwa belajar ksatria dari Daud sudah dapat ya. Kan itu yang kita mau pelajari. Dapat Om. Oke. Ya udah. Sudah? Ada yang masih mau bertanya? Ada apa? Oke. Kasih waktu kalau ada yang mau tanya jawab dulu. Sebelum kita akhiri teman-teman. Kalau ini kan nama-nama orang yang jadi hakim-hakim di Israel sebelum adanya raja ya. Setelah sepeninggal Yosua. Pak Greg, saya boleh nanya nggak? Boleh, Bu. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti kita Kalau yang di Injil Lukas ya, kalau nggak salah ya, yang disebut kota Daud itu Bethlehem ya, tepat yang Yesus lahir. Itu apakah itu, jadi saya agak bingung kan, ada kan kalau awal-awal dulu Bukit Sion ya, terus Yerusalem ya. Yerusalem itu kan memang di situ ya, Bukit Sion itu. Nah, itu kalau yang Bethlehem itu kota asalnya Daud. Oh. Daud itu berasal dari Bethlehem. Jadi oke, ya benar, dari Bethlehem. Nah, tapi di situ kok di Lukas disebutnya kota Daud. Ya, Gitu aja. Iya, kota Daud memang, karena dia berasal dari situ. Maksud saya kan nanti
ada mispersepsi nggak dan kota Daud itu adalah Yerusalem gitu loh Pak maksud saya. Ya, oke. Berarti saya salah barangkali menyebutkan Yerusalem kota Daud. Tapi Yerusalem adalah kota yang didirikan oleh Daud. Gitu. Mungkin terjemahannya kali ya Pak, karena kan Mm-mm. diterjemahkan ke bahasa Indonesianya mungkin ya Pak ya. Iya, Oke. Daud berasal dari Bethlehem. Ya. Bethlehem artinya apa? Nggak tahu Pak, saya lupa. Bet itu artinya rumah. Ah, Bethlehem itu artinya roti. Ya. apa? Roti? Bethlehem rumah roti. Oh. Kenapa rumah roti ya? Saya tahu mungkin di situ pabrik Pabrik roti ya? barangkali dulu. Roti banyak. Yang Bethlehem jadi tempat jualan roti. Ya mungkin. Ya bisa dicari lah. Ayo, itu PR lah. Cari kenapa Bethlehem di rumah roti. Coba dicari coba. Roti. Ada lagi? Mungkin di sekitarnya ada ladang gandum kayaknya. Oh iya, kalau ladang gandum memang banyak sih itu. Iya. Makanya iya secara ini kan dekat ladang gandum gitu. Ya pokoknya gitu-gitulah ya. Gitu ya. Rem ya. Kalau zaman sekarang ada nggak sih Om? Ya apa contoh manusia gitu. Maksudnya di contoh realnya gitu sekarang seperti Daud kayak gini Om, Satria gitu. Kayaknya udah langka ya. Udah langka tapi dulu juga langka. Dulu juga Sekarang, langka ya. ya sekarang. Nah, tapi saya nggak kenal. Ayo siapa yang menjadi Daud teman-teman? Oke, kita apa? Kalau saya masih jauh sekali dari Daud. Putus bentar ya. Baik. Ya. Sebelum kita akhiri karena udah makin malam, Om Greg juga mau istirahat kayaknya nih. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Rem, aku nanti mau bicarain untuk minggu depan nggak apa-apa ya? Bisa ya? Boleh, Rem? boleh. Nanti boleh. Om Greg les dulu nggak apa-apa nanti ya. Ya. Oke. I know. Tapi kita doa dulu Pak. Ya. Kita doa dulu nih, ada yang nitip doa soalnya. Kalau gitu kita akhiri aja nggak apa-apa ya. Kita anggap semua sudah paham. Oke. Kalau ada pertanyaan, tiba-tiba muncul pertanyaan, nanti boleh jawab Om Greg. Boleh Om ya? Ya. Oke. Teman-teman kita mau doa. Ini Kayla nitip doa. Ya. Mungkin ada lagi yang mau nitip doa. Kita doakan sama-sama. Ya, intinya doain untuk sekarang kan sudah makin banyak yang terpapar, sudah mulai bermunculan terpapar COVID ya. Rem, kita doain ya, baik teman-teman di San Mare juga udah mulai. Betul. Udah makin dekat circle-nya. Iya, sekitar kita udah. Aku aja kirain aku kena kan. Sama minggu lalu kami satu rumah swab minggu lalu. Sampai swab aku, ya ampun. Sama. Aku udah kayak Delta yang kemarin sangka sadis aja. Mana Omicron nih. Kecolongan takutnya. Om Erik besok PCR semoga negatif ya, kita doain ya. Oh iya, kita doain buat Om Erik juga ya teman-teman ya. Karena Om Erik udah rencana, udah dibilang bisa pulang sama dokternya, tiba-tiba ternyata masih negatif, jadi ditunda ya. Ya kayak tante itu ya, siapa sih mamanya Prita dulu, Tante Mica ya, kayak gitu. Udah boleh pulang tiba-tiba belum. Ya udah, kita doain ya teman-teman ya, buat teman-teman kita, orang terdekat kita yang kena COVID, semoga segera dijamah sembuhkan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya teman-teman. Terima kasih ya buat Om Greg. Ya, kasih. Kita tahu Om Greg lagi
waktu itu lagi ditimpa suatu masalah, tapi Om Dex tetap bersedia untuk mengajari kita. Terima kasih banyak Om. Terima kasih. Akan buat Om Dex. Oke, Om Dex ada yang mau didoain juga Om? Untuk kita doakan. Ya, mohon didoain terlepas dari COVID aja. Oh, Pak Greg kenal lagi Pak Oh Greg? iya baik. Enggak, mudah-mudahan enggak lah. Ya. Saya dibantu doa, tapi saya kan terpapar nih. Oh, ya Pak. Semangat ya Pak. Ya, Oh Om Dex lagi kena. Baik, kita doain ya Om ya. enggak, Isoman ya. enggak. Saya lagi ini anak cucu sama menantu saya kan positif nih. Jadi Pak Greg ikut isoman gitu loh maksudnya. Ya Enggak, Pak Greg ya. apa namanya ya, saya kan yang nemenin gitu loh, perlu ditemenin. Ya. Om juga. Semangat ya Pak Greg. Tetap Ya, prokes makasih. ketat ya. Minum Ya. vitamin. Ya gimana lagi namanya keluarga anak sama cucu ya Pak. Yuk teman-teman kita doain keluarga Om Greg juga. Pak Greg semuanya lah. Iya, kita doain ya teman-teman ya. Baik, sebelum kita doakan teman-teman, kita mau angkat sebuah pujian dulu ya teman-teman ya. Pas banget pujiannya juga kita doa ya. Doa ya best. Ini doa yang memberi kekuatan banget teman-teman, karena semuanya lengkap. Ada rasa syukurnya, lalu juga kita percaya juga ya, kita berdoa juga. Teman-teman boleh di sana, meskipun kita berbeda-beda bisa Zoom ya kan, nyanyi bersama bersatu hati. Doa ya guys teman-teman. Ada di ini ya, gini ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya mau ngajak teman saya lagi, kita mau nyatakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku.
dan kiranya menyertai aku dan melindungi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, sehingga kesakitan tidak menimpa Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita dengan tanda kembangan Kristus dan nama Kristus. Amin. Benar Tuhan, bahwa kasih-Mu melimpah-limpah Tuhan atas kami. Kau memberkati kami satu demi satu Tuhan Yesus. Bukan Kau mengasihi kami lebih dahulu Tuhan sebelum kami mengasihi-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan. Wafat Hampir selesai. Mu di kayu salib menyadarkan dan mengingatkan kami bahwa pada saat ini Tuhan Yesus kami memiliki Allah yang sungguh mengasihi kami, bahkan harus mengorbankan nyawa Tuhan Yesus demi menebus setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh dahsyat Tuhan Yesus, di mana janji yang Kau telah berikan kepada kami, janji keselamatan Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus bahwa pada saat ini dan seterusnya Tuhan Yesus kami mau setia, Tuhan Yesus mau terus tumbuh di dalam penyenggaran tangan kasih setia Tuhan, dan tidak mau terlepas Tuhan Yesus sedikit pun Tuhan Yesus. Jangan pernah biarkan kami terlepas dan jatuh terpuruk Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan tangan menopang kami Tuhan Yesus. Engkau memeluk kami, Engkau menjaga kami Tuhan, Engkau melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dari segala mara bahaya, juga malapetaka, dari segala macam virus dan penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh telah menyelesaikan Bible study kami Tuhan Yesus, di mana kami sudah belajar Tuhan Yesus mengenai firman-Mu melalui anak terkasih Om Greg Tuhan Yesus. Ya Tuhan, lindungilah selalu Tuhan Yesus Om Greg Tuhan. Rahmatilah ia dengan kesehatan Tuhan Yesus, dengan perlindungan, dengan berkat rahmat kasih setia-Mu. Kau selalu menyertai Om Greg juga keluarganya Tuhan Yesus, yang mungkin pada saat ini Tuhan Yesus anggota keluarga Om Greg ada yang terkena COVID Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa dahsyat keagungan-Mu Tuhan Yesus, Kau menjamah Tuhan melalui bilur-bilur daripada Roh Kudus-Mu. Kau menjamah Tuhan Yesus anggota keluarga Om Greg yang terkena COVID supaya sembuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjaga Tuhan Yesus keluarga Om Greg Tuhan Yesus. Engkau akan memulihkan kembali sehingga mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala dan beraktivitas seperti Tuhan Yesus atas rahmat kesembuhan yang boleh diterima dan menjadi saksi demi memuliakan kerajaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini secara khusus Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus
untuk keluarga besar kami, keluarga kecil kami, Tuhan Yesus, orang tua kami, adik-adik, kakak, anak, cucu, cicit, semuanya Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan kami, Tuhan Yesus, Kau lindungi kami, Tuhan Yesus, Kau selalu memberikan kami kesehatan yang prima, Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, dan Kau menjauhkan kami dari virus COVID ini, dari segala macam penyakit, Tuhan Yesus. Kau menjauhkan kami, Tuhan Yesus, dari Omikron ini, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu sungguh lebih besar dan dahsyat, Tuhan Yesus, atas diri kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa pada saat ini, Tuhan, COVID ada kebaikan tangan Tuhan yang mau dinyatakan. Dan pada saatnya nanti, Tuhan, kami akan sungguh mengagung-agungkan, memuji, memuliakan-Mu lebih dahsyat lagi, Tuhan, karena kami percaya, Tuhan Yesus, tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang sanggup mengalahkan kuasa daripada-Mu sendiri, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, yang telah pergi mendahului kami. Semoga Engkau selalu lindungi, menjaga mereka, Tuhan Yesus, dan kalau mereka ada di dalam api, mereka boleh bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terangilah jalan mereka, Tuhan, dan hantarkanlah mereka ke dalam pangkuan penyenggaran tangan kasih-Mu, Tuhan. Dan kiranya boleh mereka menjadi pendoa-pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini, Tuhan. Semoga kami selalu senantiasa setia, Tuhan Yesus, mengikuti setiap beban pikul salib yang Kau telah berikan kepada kami, Tuhan Yesus, karena kami percaya meskipun mengikutimu tidak mudah, Tuhan Yesus, tapi Engkau mengajarkan kami, anak-anak-Mu, Kau selalu menguatkan langkah demi langkah kami dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami ingin berdoa, Tuhan Yesus, untuk adik-adik di Abimata, Tuhan. Semoga Tuhan Yesus masih boleh memberikan mereka kesempatan untuk mereka mengikuti sekolah yang masih harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, Tuhan. Engkau selalu lindungi adik-adik kami ini dari mata, Tuhan, dengan kesehatan. Engkau lindungi senantiasa mereka dan jauhkan mereka dari COVID-19 ini, Tuhan Yesus. Menjaga mereka senantiasa. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa, Tuhan Yesus, untuk orang-orang terdekat terkena COVID, Tuhan. Ada kerabat, teman terdekat, keluarga yang terkena COVID, Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus, Kau menjamah mereka, Tuhan Yesus, Kau memulihkan mereka, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami anak-Mu yang telah berdosa kepadamu, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan Yesus, melalui penggalan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang sanggup, yang mampu. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau boleh memulihkan, menyembuhkan mereka, teman-teman kami, saudara-saudara kerabat kami yang kena COVID, dan mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala, Tuhan Yesus. Bila semangat Kristus sendiri, Tuhan Yesus, untuk mereka bangkit dan semangat untuk melawan penyakit di dalam tubuhnya, dan mereka boleh senantiasa mengucap syukur dalam Engkau, kesembuhan boleh terjadi dan nyata dalam diri mereka, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berilah juga keluarganya kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, Tuhan Yesus, untuk menjaga dan merawat orang-orang terdekat yang kena COVID, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, kami percaya pada saat kami berserah penuh kepadamu, Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berkatilah juga, Tuhan, anak-anak-Mu ini, Tuhan, yang masih sekolah, yang masih kuliah, juga yang bekerja dan berusaha, memiliki bisnis mungkin, Tuhan. Kau jaga senantiasa kami semua, Tuhan Yesus, cita-cita impian kami, sehingga boleh terwujud seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan
Jadikanlah karya-karya kami ini Tuhan Yesus boleh demi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati komunitas kami ini Tuhan, kegiatan kami ini Bible Study, kiranya boleh terus Tuhan Yesus, yang udara Tuhan Yesus boleh senantiasa bersama-sama untuk memberkati anak teman-teman Tuhan Yesus, anak-anak-Mu terkasih yang merindukan pengajian akan firman-Mu, menunggu haus akan firman-Mu Tuhan Yesus, dan memiliki kesadaran penuh Tuhan Yesus untuk bisa mewartakan kabar sukacita Injil Tuhan Yesus. Apa yang kami telah dapatkan ini boleh kami bagikan kepada orang-orang dimanapun kami Engkau utus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Sebentar lagi kami juga akan ada yang beristirahat, juga mungkin ada yang lanjutkan aktivitas kembali. Semoga Engkau selalu senantiasa menjaga, melindungi kami, senantiasa dimanapun kami berada, dan sehingga besok kami boleh kembali bangun dengan segar, dengan energi yang baru, dengan rahmat syukur cinta kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ya Bunda, doakanlah kami juga senantiasa anak-anak-Mu. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa Pindung kami, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak. Kita akan dengar dulu dari Tante Hesti. Oh, Om Greg udah oke. Iya. Pas berarti. Iya,